Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Selamat pagi, gimana nih kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu, terus udah bosan belum di rumah? Nah, sementara ini kita di rumah dulu dan kita tetap doain Indonesia biar keadaannya tuh pulih seperti semula. Sekarang kita mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami lagi di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang di rumah agar bisa mendengarkannya dengan baik dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Tetap sehat ya, tetap semangat. Kita masih tetap ibadah online. Sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kita belum bisa beribadah di gedung, berkumpul, bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara iman kita, tapi tetap kita semangat. Kita tetap memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara online di rumah kita masing-masing ya. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini dengan judulnya yaitu Yesus terangkat ke surga. Sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, adik-adik sudah lihat kan barusan videonya, yaitu tentang Yesus terangkat ke surga. Yuk kita sekarang akan membaca firman Tuhan. Siapkan adik-adik Alkitabnya. Yuk Koko tunggu sampai siap. Udah siap? Ayo, kita akan buka dalam perjanjian baru Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Sudah siap? Koko kasih aba-aba ya. Kita mulai, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, adik-adik, ayat emasnya di dalam ayat yang ke-50. Kita ulang ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Haleluya. Nah, adik-adik semua, kita sudah baca tadi pembacaan kita di dalam Lukas 24. Nah, adik-adik pernah nggak mendapat sesuatu yang baru gitu? Misalnya dapat sepeda baru, wow. Dapat handphone baru, wow. Tas baru, wow. Luar biasa ya. Dapat mainan baru, wow. Luar biasa, dapat berkat. Kalau orang dewasa mungkin punya rumah baru, kendaraan baru, mobil baru, motor baru. Wah, itu berdapat berkat dari Tuhan. Luar biasa. Itu ada semua yang tadi Koko katakan itu adalah berkat yang bersifat umum. Yaitu semua orang pasti akan merasakannya berkat itu. Nah, yang Koko mau hari ini mau bagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu ketika Yesus sudah bangkit, dia akan mengakhiri masa pelayanannya. Dia mengajak murid-muridnya ke atas bukit, ya, dekat Betania. Tadi katakan bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka. Mereka di sini adalah murid-murid Yesus, bukan orang lain. Murid-murid Yesus memberkati mereka. Nah, apakah memberkati itu suatu hal yang aneh bagi murid-muridnya? Tentu tidak. Bagi murid-muridnya Yesus memberkati itu sesuatu yang biasa, yang biasa dia lakukan dalam masa pelayanannya. Dia memberkati 5 roti dan 2 ikan. Ya, dia memberkati perkawinan di Kana. Tuhan juga memberkati orang yang sakit sembuh, yang buta celik matanya, yang mati bangkit hidup kembali. Wah, luar biasa. Nah, saat itu Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati semua murid-muridnya. Luar biasa ya, Tuhan begitu perhatiannya, kasihnya kepada murid-muridnya. Nah, apa yang Koko mau bagikan hari ini? Tentunya kita juga adalah sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Allah, sudah mendapat berkat yang luar biasa yang daripada Allah. Apa? Yaitu pertama, jiwa kita, yaitu Tuhan sudah memberikan berkat keselamatan. Ya, dengan mati di kayu salib menembus dosa kita, menyelamatkan kita dari maut, dari dosa, dari kegelapan. Tuhan selamatkan dengan mati kayu salib, dengan menebus dengan darahnya yang mahal itu ya. Sudah dibayar lunas. Jiwa kita boleh diselamatkan, memperoleh berkat keselamatan. Kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengundangkan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, yang kedua, berkat apa? Yaitu berkat dari roh kita. Murid-muridnya sama seperti sebelumnya. Sebelum Yesus bangkit, dia ketakutan, semua muridnya ketakutan, bahkan mengunci pintu-pintu rumah, jendela semua ditutup, dikunci, takut. Tapi ketika Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada muridnya, ada sukacita, kegembiraan di antara mereka. Yang tadinya takut, mereka menjadi sukacita, bahagia ya. Oleh karena itu Tuhan memberkati kita dengan apa, adik-adik? Tuhan Yesus memberikan roh, yaitu Roh Kudus, berikan roh penghibur ya, yang akan menolong, menyertai kita. Ya, seperti saat ini kan kita dalam masa-masa yang sulit ya, COVID-19.
kita adik-adik semua tentu udah sebulan mungkin lebih ya belajar di rumah secara online. Nah, kita masih takut keluar, wah banyak virus, banyak isu-isu hoax dan lain-lainnya yang menakutkan. Banyak yang meninggal, ya banyak yang kena positif virus corona. Kita merasa takut gentar, tapi Tuhan memberikan roh yang luar biasa sebagai penghibur bagi kita, ya Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Firman Allah berkata, roh kita lebih besar banding roh yang ada di bumi ini, di dunia ini. Ya, roh kita lebih besar. Amin. Oleh karena itu adik-adik jangan khawatir, kita mendapat kekuatan baru setelah Yesus bangkit. Nah, yang ketiga yaitu tubuh. Tuhan sudah memberkati tubuh kita kesehatan. Kita boleh bernafas, ya. Kita boleh beri kehidupan sama Tuhan semua karena berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi Koko ulang tadi yang pertama yaitu berkat keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, Tuhan memberikan roh penghibur, itu Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi merasa takut. Ada Roh Kudus yang akan menolong menyertai kita, itu janji Tuhan. Ketiga yaitu berkat kesehatan. Ya, luar biasa. Tuhan sudah memberkati kita dengan hal-hal yang luar biasa. Selain jasmani, kita juga tadi yang diberkati yaitu secara jiwa, roh, dan tubuh kita diberkati Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan juga terangkat ke surga. Di sana Tuhan juga menyediakan tempat untuk kita, menyiapkan tempat untuk kita, ya, yaitu di surga, ya. Adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa kita bersyukur seperti muridnya bersyukur, dia sujud menyembah, ya. Itu adalah respon dari murid-murid. Oleh karena itu kita juga respon kita, Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal, dan Tuhan juga sudah menyediakan tempat di surga untuk kita semua anak-anaknya Allah, ya, yang luar biasa. Adik-adik, biarlah oleh firman Tuhan ini kita belajar, kita boleh mensyukuri untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kita memperoleh hidup yang kekal, ya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita ayat hafalan, ya. Sekarang Koko akan kasih ayat hafalan. Buka di dalam Yohanes 14. Masih dalam perjanjian baru, Yohanes 14 ayat yang kedua. Udah ketemu? Yohanes 14 ayat kedua. Kok bacain ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang B-nya ya, Koko ulang. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, luar biasa ya. Kita sangat bersyukur sekali bahwa dengan kenaikan Yesus ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita semua. Wah, luar biasa. Tuhan sungguh memperhatikan kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya Allah, ya, yang sudah diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik, hafalin ya ayat hafalannya, nanti sharein ke WA Guru Sekolah Minggu atau ke grup kelasnya masing-masing, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2b. Oke, ya, firman Tuhan sekian, biar menjadi berkat bagi kita semua. Ingat bahwa kita bersyukur bahwa Allah sudah memberkati kita. Kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Tuhan juga sudah menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga. Oke, yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan akhiri ibadah online ini, kita berdoa. Yuk sama-sama ya, kita berdoa. Let's pray. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah online minggu ini. Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami semua, tetap beri kesetiaan, sukacita yang daripada Allah. Hari ini kami belajar firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat keselamatan. Tuhan juga sudah memberkati kami, sudah menyediakan tempat bagi kami di surga.
Terima kasih Tuhan untuk keselamatan sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati adik-adik semua dan berkat Allah melindungi adik-adik semua bersama sekeluarga dan kedua orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini untuk kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu bagi kami semua. Terima kasih. Terimalah berkat yang daripada Allah, damai sejahtera sukacita Allah melimpah atas kita semua. Perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan atas kita semua. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadahnya sudah selesai ya firman Tuhannya. Tetap semangat ya, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bye-bye. Anak-anak, karena minggu depan kita masih belum bisa beribadah di gereja, maka tetap kalian akan beribadah di rumah dan guru-guru kalian akan mengirimkan video kepada kalian ya. Kalian tetap beribadah di rumah, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan ya, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Jaga kesehatan kalian dan kalian percaya bahwa Tuhan Yesus pasti melindungi kalian. Amin. Amin, haleluya. Ya, jadi sekali lagi untuk minggu depan kalian belum bisa beribadah di gereja, kalian masih beribadah di rumah kalian masing-masing. Tetapi sekali lagi, kalian jangan sedih, kalian jangan khawatir, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.